Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana kabarnya? Semoga kalian selalu baik-baik saja ya. Nah, pada video kali ini, kakak akan membahas mengenai keberagaman agama yang ada di Indonesia. Tetapi sebelumnya, perkenalkan nama kakak Marsha Ziana Fairuzahra dan kalian bisa memanggil kakak Kak Marsha. Kenapa sih di sini terdapat kata-kata keberagaman? Maksudnya apa? Ini itu sesuai dengan yang ada pada lambang negara Garuda, yaitu lambang negara kita, yang pada pitanya bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Maksudnya yaitu meskipun ada banyak jenis dari masyarakat Indonesia, tetapi kita ini tetap satu, yaitu sebagai masyarakat Indonesia. Tentunya kalian sudah tahu bahwa Indonesia adalah negara yang sangat luas dan mempunyai beribu-ribu pulau. Hal ini mengakibatkan adanya keberagaman pada penduduknya. Ada beberapa keberagaman yang ada di Indonesia, apa saja? Yang pertama, keberagaman agama. Yang kedua, ada keberagaman suku. Yang ketiga, ada keberagaman budaya. Yang keempat, ada keberagaman adat istiadat. Yang kelima, keberagaman ras. Dan yang keenam, keberagaman bahasa yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat Indonesia. Nah, adik-adik, sejak pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau yang sering kita kenal sebagai Presiden Gus Dur, resmi ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu yang pertama ada Islam, yang kedua Kristen, yang ketiga Katolik, yang keempat Buddha, yang kelima Hindu, dan yang keenam Konghucu. Nah, agama Konghucu ini agama terakhir yang diakui di Indonesia pada pemerintahan Presiden Gus Dur. Nah, adik-adik sudah mengetahui ya, apa saja 6 agama yang ada di Indonesia? Nah, keenam agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu memiliki simbol-simbol yang berbeda. Simbol agama adalah ciri suatu agama, maka setiap agama mempunyai simbol yang berbeda-beda. Simbol agama antara lain meliputi tempat ibadah, kitab suci, dan hari raya setiap agama. Nah, adik-adik, kita pelajari satu persatu dari simbol-simbol masing-masing agama ya. Yang pertama ada agama Islam. Agama Islam berkembang di wilayah Nusantara Indonesia sekitar abad ke-13 atau tahun 1300-an. Ajaran Islam diperkenalkan di Indonesia oleh para pedagang dari Gujarat, India, Timur Tengah, Persia, dan Cina. Saat ini, Indonesia adalah negara dengan pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Kitab suci agama Islam yaitu Al-Quran, sedangkan tempat ibadahnya adalah masjid. Selain untuk tempat ibadah, masjid juga dimanfaatkan untuk proses belajar dan mengajar keagamaan, atau sebagai tempat dakwah umat Islam. Kemudian hari besar dari agama Islam yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Sebenarnya ada lagi hari raya di umat Islam yaitu Tahun Baru Hijriah dan Isra Mi'raj. Yang kedua ada agama Kristen. Agama Kristen ini bisa disebut sebagai Kristen Protestan. Agama Kristen berkembang di wilayah Indonesia sekitar abad ke-16 atau tahun 1600-an. Dan agama Kristen ini diperkenalkan oleh bangsa Eropa. Secara umum, pemimpin umat Kristen disebut pendeta atau gembala. Kitab dari umat Kristen dinamakan Alkitab. Sedangkan tempat ibadah umat Kristen yaitu gereja. Gereja adalah tempat berdoa dan melakukan upacara agama Kristen serta persekutuan orang-orang yang percaya dan ingin beribadah kepada Tuhan. Gereja memiliki 3 tugas yaitu bersekutu,
bersaksi dan melayani. Kemudian hari-hari besar umat Kristen yaitu ada Natal dan Paskah. Mereka juga merayakan hari raya kematian Yesus Kristus atau mereka menyebutnya sebagai Jumat Agung, kemudian hari kenaikan Yesus Kristus dan hari Pentakosta. Yang ketiga ada agama Katolik. Agama Katolik berkembang di wilayah Indonesia melalui misionaris atau seseorang yang diutus oleh lembaga keagamaan berkebangsaan Portugis, Spanyol, dan Belanda sekitar abad ke-16 atau tahun 1600-an. Gereja Katolik dipimpin oleh Paus yang bekerja sama dengan para kardinal, uskup, dan dibantu oleh para imam atau pastor. Kitab suci dari Katolik yaitu Alkitab, tempat ibadahnya yaitu gereja, dan hari besarnya yaitu hari Natal, Paskah, kenaikan Yesus Kristus, dan Pentakosta. Meskipun ada persamaan antara Kristen dan Katolik, ternyata ada perbedaan mendasar terkait kepercayaan, aspek-aspeknya, dan praktik keagamaan serta struktur gerejawinya. Kemudian yang keempat ada agama Buddha. Agama Buddha berkembang pesat di wilayah Indonesia dari India sekitar abad ke-8 atau tahun 800-an. Rohaniawan Buddha disebut biku atau biksu. Kitab suci umat Buddha yaitu Tripitaka dan tempat ibadahnya yaitu wihara. Wihara adalah sebuah bangunan yang berfungsi sebagai tempat ibadah umat Buddha yang biasanya menggunakan aksen warna merah yang berisi patung beserta lilin-lilin untuk ibadah agama Buddha. Wihara juga disebut dengan vihara. Dan hari besar umat Buddha ada Waisak dan Katina. Kemudian ada juga Asada dan Magha Puja. Yang kelima ada agama Hindu nih adik-adik. Agama Hindu berkembang di wilayah Nusantara Indonesia sekitar abad ke-4 atau tahun 400-an. Agama Hindu disebut sebagai agama tertua di Indonesia. Rohaniawan Hindu disebut Pandita atau Pinandita. Kitab suci agama Hindu yaitu Weda dan tempat ibadahnya yaitu Pura. Kemudian hari besar agama Hindu ya ada Nyepi, Galungan, dan Kuningan, Saraswati, dan Siwaratri. Oh iya, kalian tahu Pulau Bali? Nah, Pulau Bali sebagai pulau yang mempunyai mayoritas penduduk penganut agama Hindu. Yang terakhir ada agama Konghucu. Agama Konghucu sudah tersebar berabad-abad lamanya di wilayah Indonesia seiring masuknya orang Tionghoa dari daratan Tiongkok. Agama Konghucu baru resmi diakui oleh negara pada masa Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Identitas pemeluknya dihargai dan diberi kebebasan untuk mengekspresikan keagamaannya. Kitab suci dari Konghucu yaitu Shishu dan Wujing. Tempat ibadahnya yaitu Kelenteng dan hari besar umat Konghucu yaitu Tahun Baru Imlek, Cap Gomeh, hari lahir dan wafat Nabi Kongzi, serta Qingming. Itulah 6 agama yang diakui di Indonesia. Keenam agama tersebut tidak dibedakan oleh negara dan kita juga tidak boleh membeda-bedakan satu sama lain dan harus menghargai ajaran mereka. Setiap agama juga memiliki ucapan salam yang berbeda. Umat Islam menggunakan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian umat Kristen menggunakan Shalom, umat Katolik menggunakan Salve dan berkah dalam, umat Buddha menggunakan Namo Buddhaya, umat Hindu menggunakan Om Swastiastu, dan kemudian yang terakhir umat Konghucu menggunakan salam kebajikan.
Sekian penjelasan mengenai keberagaman agama di Indonesia yang dapat Kakak sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat ya.